Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaat. Pada PB1 kita akan mempelajari tentang kalimat tidak efektif. Jadi kalimat tidak efektif dalam sebuah teks kadang kita temui kalimat yang tidak efektif. Apakah kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematannya dibedakan dari beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Kedua, menggunakan kata bentukan beserta maknanya. Ketiga, menggunakan dua konjugasi yang semakna. Keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Kemudian ini contoh dari kalimat tidak efektif. Penggunaan kata yang maknanya sama. Contohnya, tas ini adalah tas kesukaan Tino. Nah, maknanya sama, merupakan dan adalah itu merupakan maknanya sama. Suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Kemudian kalimat di atas seharusnya diubah menjadi kalimat tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Nggak perlu pakai adalah, karena adalah dan merupakan sama-sama maknanya. Suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali, nggak usah pakai sangat, karena sekali itu sudah menunjukkan bahwa dia ramai. Penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contohnya, pertemuan dihadiri para pejabat-pejabat. Kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Kalimat yang seharusnya dirubah menjadi kalimat pertemuan dihadiri para pejabat. Kita harus saling menolong dalam kesulitan. Itu merupakan kalimat bentukan beserta maknanya. Kemudian yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Contohnya, meskipun sakit namun Dito tetap pergi ke sekolah. Setelah memasak kemudian ibu mencuci. Kalimat di atas sebenarnya dirubah menjadi meskipun sakit Dito tetap pergi ke sekolah, ibu memasak kemudian ibu mencuci. Tidak perlu pakai meskipun, tidak perlu pakai namun, karena meskipun sudah ada. Jadi tidak perlu menggunakan dua kata sambung, karena itu sebagai kata itu akan menjadi pemborosan kata. Dimana kalimat efektif itu adalah kalimatnya tidak boleh ada boros kata, tidak boleh ada kalimat yang diulang-ulang. Sedangkan kebalikannya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang adanya kalimat yang boros kata dan efek adanya kalimat yang diulang-ulang seperti ini. Kemudian penggunaan subjek yang berlebihan. Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Saya berdoa sebelum saya makan. Kalimat di atas seharusnya Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Saya berdoa sebelum makan. Jadi kalimatnya tidak boleh berlebihan ya. Kalau itu kalimat efektif. Kalau kalimat tidak efektif, kalimatnya itu berlebihan. Semuanya ada kebalikannya. Kemudian ibu akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian listrik paralel. Benda atau peralatan apa saja di rumahmu yang menggunakan listrik? Tentu banyak, bukan sekarang. Nah, pada saat dinyalakan, televisi mengubah energi menjadi energi bunyi, cahaya, dan panas. Energi bunyi ini dapat kamu dengar. Energi cahayanya berupa gambar, terus perubahan itu menghasilkan panas yang dibuang. Itulah sebabnya televisi dinyalakan, semakin lama dia akan semakin panas. Nah, ini merupakan contoh listrik rangkaian paralel. Kalau listrik rangkaian paralel, dia akan tersusun 3 seperti ini. Namun jika dia listrik rangkaian seri, dia akan lurus begini. Ya, jadi bedakan di mana paralel dia akan vertikal, sedangkan kalau dia seri dia akan horizontal ya. Kemudian kita masuk ke PB2. PB2 kita akan mempelajari tentang perkembangan masa ke masa. Pada perkembangan masa ke masa, kita lihat perkembangan jam. Di sini udah ada zaman dahulu kita menggunakan jam matahari, di mana tidak ada namanya jam dinding, tidak ada namanya kompas, tidak ada segala macamnya. Jadi kita menentukan ini waktu siang, waktu malam itu dari arahnya matahari. Gimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam satu hari. Akan tetapi saat langit mendung dan hujan, jam tersebut tidak akan berfungsi. Jadi
Salah satu kekurangan dari jam matahari yaitu jika mendung kita tidak akan bisa menentukan arah jam. Kemudian jam pasir, lalu ada jam air yang diciptakan oleh Al-Jazari. Jam ini menggunakan alat mekanik. Jam ini dinamakan jam air karena menggunakan daya air untuk menggerakkan alat jamnya. Kemudian ada jam analog. Jam analog itu yang seperti sekarang, yaitu jam dinding, sudah mulai ada perubahan ya. Kemudian ada jam digital. Jam digital itu adalah jam yang berevolusi dari masa ke masa mencari bentuk yang lebih baik. Pesatnya perkembangan teknologi di mana segala sesuatu sudah dibuat dalam bentuk digital dengan menggunakan teknologi ya. Kemudian untuk hubungan antara pi, keliling, dan diameter kalian bisa baca sendiri, itu masuk di matematika juga ya. Kemudian ini adalah menyanyikan lagu Daerah Atui Maria Tomang. Silakan kalian baca-baca tentang lagu Maria Tomang. Mungkin itu saja materi ibu untuk PB1 dan PB2 pada subtema 2 pada tema 3 ini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.